ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka Kisra ini adalah kerajaan besar yang ada di Persia. Ini tiba-tiba 14 pondasinya runtuh. 14 pondasinya runtuh. Ya, kemudian api yang biasa digunakan untuk mereka menyembah, jadi mereka itu adalah penyembah api. Itu selama 1000 tahun tidak pernah mati. Tapi begitu Rasulullah lahir, maka api tadi mati. Sudah mendapatkan langsung keajaiban yang biasanya susunya tadi nggak banyak, tiba-tiba air susunya tadi melimpah. Onta yang dinaikinya tiba-tiba menjadi onta yang gemuk. Kebun yang dulunya kering, tiba-tiba kebunnya menjadi sangat subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sindo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fi ala li yuhibbuna rabbana yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat Sindo, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Hari ini kita melanjutkan terkait dengan pembahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa semakin mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, mengikuti langkah-langkah beliau dalam kehidupan ini sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat, dan tentu terakhir kita akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu kita harus mengenal Rasulullah. Setelah kita membahas tentang fisiknya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya, kita juga mengenal bagaimana kedahsyatan Rasulullah ketika dilahirkan di muka bumi ini, agar kita tidak menyamakan Rasul itu dengan dia manusia biasa. Ada salahnya, ada kurangnya, ada kelebihannya, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Maka Rasulullah itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang yang berakhlak sangat mulia. Suri toladan yang saling sempurna. Dan hal-hal yang sempurna yang lainnya. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti secara utuh. Lalu bagaimana sejarahnya tentang Rasulullah SAW ketika lahir? Ya, kita sering mendengar tentang awal-awal tentang serangan dari Raja Abraha yang berasal dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Maka singkatnya, ketika Raja Abraha ini ingin memiliki Mekah, ya, Ka'bah seperti, karena mereka ini iri dengan Ka'bah yang selalu didatangi orang melakukan ibadah di sana, maka ingin menghancurkan Ka'bah dan kemudian mendirikan pusat, ya, kenasranian yang ada di Yaman. Kemudian mereka datang dengan ontanya. Singkatnya kemudian Allah menghancurkan pasukan Abraha dengan gajah-gajahnya tadi dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Dan kemudian lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan salah satu tandanya adalah kehancuran dari pasukan gajah, ya, yang dipimpin oleh Raja Abraha, sehingga turunlah surat Al-Fil tentang menggambarkan bagaimana kehancuran mereka. Lalu apalagi tanda-tandanya? Ya, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka Kisra ini adalah kerajaan besar yang ada di Persia. Ini tiba-tiba 14 pondasinya runtuh. Ya, 14 pondasinya runtuh. Ya, kemudian api yang biasa digunakan untuk mereka menyembah, jadi mereka itu adalah penyembah api. Itu selama 1000 tahun tidak pernah mati. Tapi begitu Rasulullah lahir, maka api tadi mati. Ya. Tidak hanya cukup di situ, dilanjutkan dengan danau yang biasa digunakan mereka untuk melakukan prosesi ibadah, ya. Maka danau itu kemudian mendadak juga kering. Maka salah satu pendeta mereka bermimpi bahwa ada nanti sebuah kafilah yang rombongan onta-onta dengan membawa barang-barang yang banyak, diiringi dengan kuda-kuda, menyebar ke seluruh penjuru. Ya. Apalagi tandanya? Tandanya lagi, ya, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika lahir, ketika beliau lahir dibawa ke Mekah, maka patung-patung yang ada di Mekah tadi kemudian menjadi berjatuhan. Ya, ada Lata, Uzza, dan macam-macam tadi, kemudian mereka berjatuhan. Itu adalah tanda-tanda yang luar biasa, yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW bukan manusia biasa seperti kita, tapi manusia yang mendapatkan kelebihan. Setelah itu Rasulullah banyak sekali mendapatkan mukjizat-mukjizat sebelumnya. Seperti berikutnya, ketika Rasulullah
Harus, kalau budaya di Arab pada waktu itu adalah anak-anak bayi tadi harus disusukan oleh pihak lain. Ya, maka ketika orang-orang di sekitar Mekah tadi turun ya mencari orang-orang yang akan disusukan dengan membayar, maka tinggal satu anak yaitu namanya Muhammad tadi, Rasulullah SAW tadi, yang tidak ada yang mengambil karena dia anak yatim yang tidak memiliki dana yang besar. Maka Halimatus Sa'diyah terakhir karena tidak ada bayi lagi yang bisa diambil, maka tetap mengambil Muhammad SAW, dibawa pulang. Dan Masya Allah sudah mendapatkan langsung keajaiban yang biasanya susunya tadi nggak banyak, tiba-tiba air susunya tadi melimpah. Onta yang dinaikinya tiba-tiba menjadi onta yang gemuk. Kebun yang dulunya kering, tiba-tiba kebunnya menjadi sangat subur. Nah inilah sahabat sekalian yang melakukan Allah SWT, tanda-tanda tentang kemuliaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu ketika kita memahami sirah-sirah Rasulullah dari mulai persiapan tadi, maka kita akan semakin tunduk, semakin mentaati dan menghormati beliau. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita, bahkan Allah mengucapkan salam, yang artinya mengucapkan salam kepada Rasul ini adalah memberikan rahmah, memberikan barokah kepada Rasul. Malaikat juga mengucapkan salam dan salawat, itu artinya mendoakan. Dan kita sebagai umatnya mengucapkan salam dan hormat adalah mendoakan beliau dan kemudian meniru beliau, ittiba Rasul, dan kemudian menghormati beliau. Ya, tidak boleh kita menghina-hina beliau, menyamakan beliau dengan manusia yang biasa, tidak mentaati sepenuhnya dan seterusnya. Nah, kita mudah-mudahan bisa mentaati sepenuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa bertemu dengan beliau nanti di yaumil akhir dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.